Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Rahmatullahi akan mempresentasikan penelitian tugas akhir mata kuliah analisis multivariat dengan judul penerapan metode analisis diskriminan terhadap faktor yang memengaruhi pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018. Latar belakang, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibantu oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Penelitian ini menggunakan metode analisis diskriminan dengan pendekatan statis, dengan menentukan nilai IPM sebagai variabel dependen dan variabel umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan per kapita sebagai variabel independen. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap pengelompokan IPM? Kedua, bagaimana ukuran keeratan hubungan antara 3 kelompok IPM? Ketiga, bagaimana bentuk fungsi hasil analisis diskriminan? Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap pengelompokan IPM. Kedua, mengetahui bagaimana ukuran keeratan hubungan antara 3 kelompok IPM. Ketiga, mengetahui bentuk fungsi hasil analisis diskriminan. Kajian pustaka, analisis multivariat, merupakan salah satu jenis analisis statistika yang digunakan untuk menganalisa data dengan banyak berupa bebas dan berupa terikat. Analisis diskriminan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis multivariat dengan metode dependensi di mana hubungan antar variabel sudah bisa dibedakan mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Tahapan analisis diskriminan. Yang pertama adalah uji asumsi data multivariat. Kedua, estimasi koefisien fungsi diskriminan. Ketiga, menguji ketepatan model. Keempat, pengelompokan objek berdasarkan fungsi diskriminan. Kelima, menghitung sentroid. Dan keenam, klasifikasi dan output value. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah data indeks pembangunan manusia sebagai variabel prediktor. Rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita sebagai variabel faktor. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data IPM, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita dari website BPS Jawa Timur, yaitu www.jatim.bps.go.id, publikasi tahun 2020. Hasil dan pembahasan. Setelah melakukan penginputan data di aplikasi SPSS, didapat beberapa tabel hasil. Yang pertama adalah tes equality group means, yang diinterpretasikan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan membedakan secara statistika terhadap pengelompokan IPM tinggi karena nilai signifikasi lebih dari 0,05. Variabel Enteret dan Remo beroleh bahwa variabel RLS dan PPK diikutsertakan untuk proses pembentukan persamaan diskriminan, sedangkan variabel HLS dan AHH tidak diikutsertakan. Variabel lambda diperoleh bahwa variabel RLS dan PPK akan diikutsertakan dalam pembentukan persamaan diskriminan untuk pengelompokan IPM tinggi dan IPM sedang. Kemudian, tabel eigenvalues. Diketahui nilai korelasi kanonikal fungsi 1 0,899 dan nilai korelasi kanonikal fungsi 2 adalah 0,355. Nilai korelasi kanonikal berkisar antara 0 dan 1. Nilai korelasi kanonikal yang mendekati 1 menunjukkan keeratan hubungan yang kuat antara nilai dari persamaan diskriminan dengan nilai dari variabel tak bebas. Struktur matrik. Fungsi 1 menyatakan PPK, RLS, HLS memiliki keeratan
hubungan terhadap fungsi diskriminan. Fungsi 2 menyatakan AHH berkorelasi dekat dengan fungsi diskriminan. Kemudian, tabel kanonikal diskriminan fungsi koefisien merupakan koefisien dari fungsi diskriminan. Berdasarkan tabel-tabel sebelumnya, dapat dibentuk fungsi dari fungsi diskriminan yang berfungsi 1, D1 sama dengan min 11,686 ditambah 0,421 RLS ditambah 0,001 ppk, dan fungsi 2, D2 sama dengan 0,635 ditambah 1,295 RLS dikurangi 0,001 ppk. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan data BPS, Provinsi Jawa Timur pengelompokan 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator IPM, terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok IPM sangat tinggi, ada 4 kabupaten kota, IPM tinggi ada 20 kabupaten atau kota, IPM sedang ada 14 kabupaten atau kota. Kedua, ukuran keeratan hubungan antara 3 klaster yang terbentuk pada fungsi 1 berada pada angka 0,899 dan fungsi 2 pada angka 0,355 yang menunjukkan keeratan yang tinggi dengan ukuran skala asosiasi 0 sampai 1. Ketiga, bentuk fungsi diskriminan yang fungsi 1, D1 sama dengan min 11,686 ditambah 0,421 RS ditambah 0,01 ppk. Fungsi 2, D2 sama dengan 0,635 ditambah 1,295 RS dikurangi 0,01 ppk. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.